Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, netizen, Waalaikumsalam warahmatullahi. millennials, subscriber Gowan Channel, terima kasih sudah setia di Gowan Channel, dan seperti janji kita kemarin, kita tidak berhenti dari satu pasangan calon. Pada kesempatan kali ini kita akan undang lagi pasangan calon yang keren dari Kota Makassar, dan tentu saya dan Dengbur akan cerita yang asik-asik, yang lucu-lucu. Langsung saja saya perkenalkan, ini adalah paslon nomor urut 3, Daeng Syamsul Rizal. Daeng Ical, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin, Bang Imam. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bang Imam sama Dengbur juga selalu sehat walafiat insyaallah, dan seluruh netizen dimanapun berada insyaallah. Oke, ini di warung kopi nih, Deng. Iya, lagi di warung kopi ini, lagi diskusi-diskusi sekalian konsolidasi teman-teman tim. Oke. Alhamdulillah. Jadi ini kita sambil ngopi-ngopi juga boleh, Deng. Iya, sama-sama. Insyaallah. Oke. Langsung aja. Siap. Kita kepengen kasih tahu juga kepada yang nonton kita nggak punya pretensi politik praktis apapun. Tujuan kami menyiarkan ini benar-benar ingin memberikan edukasi, informasi, dan inspirasi. Ingin membantu masyarakat menentukan pilihan yang paling baik, yang paling rasional. Apa itu pilihan rasional? Adalah pilihan yang tidak berdasarkan pilihan emosional belaka, tetapi lebih ke arah hal-hal yang sifatnya kualitatif, bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Itu makanya kami ingin channel ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Kami netral, imparsial, dan tidak memihak paslon manapun. Langsung saja, saya ingin ke Daeng saya. Dengbur, duluan Daeng. Oh, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Iya, Dengbur. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Ical, Gowan Channel ini baru di Makassar, dan insya Allah kita launching tanggal 1 Oktober. Insya Allah. Amin. Tanggal 1 Oktober launchingnya, insya Allah. Makanya para calon ini kita akan tayangkan di Gowan Channel. Tidak berbayar. Sekali lagi, tidak berbayar. Insya Allah kita akan tayangkan. Kita santai-santai. Pak Ical ini asli Makassar? Ya, kalau sukunya asli Makassar, iya. Lahir di Selayar. Sekolah di Makassar. Kalau sukunya suku Makassar juga, kalau Selayar suku Makassar juga. Ya. Iya, Terus dari kecil memang sudah hidup di Makassar atau di Selayar? SD di Selayar, SMP baru di Makassar, Dengbur. Oh, sila jarak kalabiran tadi? Iya. Betul hal ya, iya. Saya 3 tahun di sana jadi Kapolsek, 3 tahun lagi jadi Kapolres. Alhamdulillah. Tapi sudah pensiun kan Pak Ical, sudah biasa ketemu. Dan Ical, iya. Pak Imam sampaikan kita santai-santai aja. Siap. Sebelum kita mengerucut ke persoalan-persoalan yang politik sekarang, tapi mungkin perjalanan mulai dari kecil Deng Ical, tadi di Selayar segala macam, SD-nya, sekolahnya, nanti baru masuk kepada hal-hal yang sifatnya sudah mengarah ke masalah kiprah politik. Tapi kita santai-santai aja. Siap, hobinya Deng Ical. Aman. Silakan. Iya. Kalau Silakan, hobi, iya. Tapi Dengbur, semua teman-teman netizen di mana berada, Bang Imam, kalau soal hobi, saya hampir semuanya hobi, tetapi hobi yang spesifik itu lebih sering berenang. Tapi berenangnya juga harus di laut. Mungkin karena lahir di Selayar, jadi berenangnya itu di laut hobinya. SD-nya di mana? Tadi di Selayar ya? Terus SD di Selayar ya? SMP 1 di sini, di Bajiareng. Oh, SMP di Bajiareng. Iya, SMA-nya di SMA 9. Di Karundrung sini. Karundrung ya? Iya.
perjalanan pendidikannya, jurusannya? Alhamdulillah, kuliah S1-nya di Ilmu Komunikasi, FISIP Unhas, kemudian S2 di Unhas itu mengambil jurusan Komunikasi Massa, kemudian S3-nya di UNM Kebijakan Publik. Alhamdulillah selesai tahun 2014 kemarin. Oh, sudah wisuda ya, Pak? Iya, sudah tahun 2014, alhamdulillah. Itu nanti kita akan lebih dalam. Mungkin Pak Imam dulu. Iya. Silakan Pak Imam. Iya. Semasa sekolah, apa aktivitasnya? Hanya sekolah saja atau ada hobi-hobi tertentu yang menarik untuk diceritakan ke publik? Ya, kalau SD saya, kebetulan saya dididik oleh orang tua itu untuk menghargai waktu dan diberi banyak kebebasan. Jadi saya waktu SD itu pulang sekolah, kadang-kadang pergi jual es, kadang-kadang pergi jual jalan kote, kadang-kadang pergi jual ikan. Kadang-kadang pergi jadi tukang batu juga. Wow. SD, SMP saya juga alhamdulillah karena orang tua juga didikannya begitu, jadi sudah terbiasa mandiri, jadi banyak uang dari kecil. Sekadar untuk memenuhi kebutuhan hobi sendiri lah. Jadi itu keterdesakan ekonomi atau keinginan mandiri? Keinginan sendiri. Kalau secara ekonomi, ayah saya itu anggota DPR di Selayar, dosen juga. Ibu saya guru pegawai negeri di Kemenag. Jadi sebenarnya kami alhamdulillah tidak bersoal soal materi kalau untuk itu, tetapi ya namanya juga anak kecil banyak maunya. Jadi kalau banyak maunya disuruh cari sendiri. Cari sendirilah. Alhamdulillah saudara-saudara kami juga seperti itu adanya ya. Oke. Anda tadi sampaikan sekarang sudah S3 ya? Sudah selesai S3 ya? Sudah selesai, alhamdulillah. Itu doyan belajar apa gimana tuh? Begini nih Bang Iman. Saya S1 saya itu selesainya itu 8 tahun. Oke. 8 tahun karena tahun 95 saya ketua senat. Saya udah punya bisnis sendiri, jadi setelah ketua senat tingkat universitas, selesai pengabdian sebagai ketua senat itu sudah lupa kampus. Jadi 91 masuk, tahun 95 awal sudah selesai, tapi diminta oleh teman-teman untuk jadi ketua senat di fakultas saya di Sospol Unhas, kemudian menjadi ketua di tingkat universitas, Dewan Mahasiswa namanya. Setelah itu kemudian kembali menekuni bisnis dan tidak pernah lagi masuk kampus urus kuliah. Nah, suatu ketika tahun ke-8 sudah mesti DO. Maka datanglah utusan dari WR3 kami menyampaikan bahwa malu-malu kalau aktivis DO. Dipanggillah masuk kampus karena otak juga sudah kurang-kurang mantap rasanya. Kami dibantu oleh teman-teman itu untuk menyelesaikan. Jadi saya akui skripsi saya itu juga sebagian dari ide teman-teman, saya tinggal ngetik-ngetik ide dasar dari saya, tapi banyak dibantu oleh teman-teman dan alhamdulillah bisa selesai dengan damai. S2, S3? Dari situlah kemudian saya jadi termotivasi. Masa S1 saya dibantu oleh sistem, kemudian saya melanjutkan di S2 secara mandiri. Jadi ijazah saya S1 dipakai melamar ke S2, ijazah S2 kami dipakai melamar ke S3. Nah, S3 ini baru kepake ijazahnya, melamar istri. Alhamdulillah, melamar pekerjaan belum. Saya belum pernah mengirim ijazah saya untuk melamar pekerjaan. Alhamdulillah. Oke, Deng Bur, silakan gantian, Deng. Iya. Makasih Pak Imam. Deng Ical. Iya. Tadi kan dibilang S3 ya. Tapi saya tidak lari ke situ. Iya. Kenapa dasarnya kok sampai lari ke kebijakan publik itu? Iya, kan sebenarnya waktu kami mendaftar itu anggota DPR saya di Makassar. Jadi kami pengen belajar lebih jauh tentang bagaimana merumuskan, memformulasi kebijakan publik itu. Jadi saya waktu jadi anggota DPR memang pada saat itu 2010 sudah selesai di DPR, tetapi punya tekad untuk belajar dan kembali ke kampus. Jadi setelah selesai di DPR, saya menyelesaikan mendaftar S3 karena kebetulan saya seorang dosen. Dosen itu di Unifa, ya NIDN saya di Unifa, OMB saya. Jadi saya pikir begitu selesai di DPR, saya pikir
mau balik ke kampus, mau menyelesaikan tugas-tugas di kampus, karena memang sejak anggota DPR itu masih rutin mengajar sambil urus bisnis, kita mengajar, dan alhamdulillah selesai tahun 2014, pas mau selesai kampanye Pilwali, selesainya. Oh. Ya. Jadi pas mau Pilwali itu memang sudah diajak jadi cawali waktu itu ya, belum ya? Iya, nanti pada saat selesai di DPR diajak masuk partai oleh teman-teman, kemudian masuk lagi partai dan diajak untuk ikut berkontestasi di Pilwali Makassar. Alhamdulillah menang. Iya. Ya. Baik Pak Deng Ical. Iya. Sedikit tadi kan dikatakan hobinya di laut karena selayar, memang karena kelahiran selayar. Mungkin gitu, siap. Kelahiran Makassar atau kelahiran Selayar? Kelahiran Selayar, iya. Saya sendiri pernah bikin apa itu lagu, nyanyikan Dilajara Kalabiranta, Gelek Janjang. Gelek Janjang. Pak Imam, itu Gelek Janjang itu tidak kulihat itu. Dia tidak lihat tuh. Baik Pak Deng Ical. Tadi kiprah itu S2-nya di mana? S2-nya juga di UNAS, Komunikasi Massa. Oh, komunikasi massa ya? Iya, dekat-dekat juga semua dengan politik ya. Oh. Itu waktu ngambil jurusan-jurusan itu memang udah ada minat politik atau itu berangkat dari kegelisahan yang lain atau gimana, Deng Ical? Memang secara emosional saya memang passionnya di politik. Mungkin karena waktu kecil lihat bapak saya anggota DPR, jadi menganggap dunia politik itu cukup menarik lah dan menantang, sehingga di waktu kuliah juga aktif di organisasi. Saya kebetulan diangkat jadi ketua himpunan mahasiswa, kemudian jadi ketua senat fakultas, jadi ketua senat universitas, akhirnya menjadi terbiasa berorganisasi dan berusaha mengelola potensi yang ada. Akhirnya mungkin dari situ kemudian diajak masuk di politik, alhamdulillah bisa dinikmati juga di politik. Saya sedikit tertarik. Nah, sekarang baru ke kebijakan publik, baru kita bicara. Nah, ini nanti kaitannya dengan karena sudah cawali waktu itu dan terpilih menang. Jadi saya tidak perlu mempertanyakan kiprah politiknya lagi, cuma kaitannya dengan S3. Judulnya disertasi Pak Ical apa? Formulasi kebijakan publik tentang partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Tapi kan menyangkut kebijakan itu. Iya, betul ya. Saya bertanya begini karena saya juga sama dengan saya belum promosi. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat kirim, Bur. Insya Allah kebijakan publik. Amin, saya ya Rabbal. mempertanyakan, ini sudah mulai agak kita masuk ke tingkat pencalonan ini. Motivasi tujuan Deng Ical sudah pernah jadi wali kota, wakil wali kota. Siap. Kemudian tahun lalu juga pernah, tapi tidak gol, tidak berhasil, tidak. Sekarang motivasi lagi itu perlu diungkapkan supaya konstituen paham betul. Sebenarnya yang paling yang paling utama sih motivasinya adalah bagaimana supaya ilmu, keterampilan, pengalaman itu bisa diterapkan di pemerintahan secara utuh. Saya bilang secara utuh karena kemarin itu menjadi wakil wali kota itu tidak semuanya bisa diterapkan karena keterbatasan kewenangan. Jadi masih ada beberapa yang gregetan. Rasa-rasanya ini bisa lebih baik. Kenapa nggak optimal? Jadi saya pikir kesempatan politik itu juga ada. Kebetulan kami memang orang politik, aktif di partai politik itu, sehingga kami menganggap bahwa ya ada tanggung jawab dalam diri saya itu bahwa untuk akselerasi, untuk percepatan-percepatan, untuk pencapaian tujuan, terutama kesejahteraan masyarakat, ya mesti ditangani orang ahli lah. Ahli pemerintahan yang mengerti soal pemerintahan, punya pengalaman dan juga punya keilmuan basicnya ada, sehingga kami menganggap bahwa saya mesti bertanggung jawab dengan pengalaman dan keilmuan saya, sehingga menawarkan diri ke masyarakat, menawarkan diri ke partai politik dulu untuk bisa
diberikan kendaraannya, alhamdulillah sudah tersedia. Tinggal sekarang ini berjuang menawarkan diri ke masyarakat. Program kita sudah susun dan mudah-mudahan masyarakat bisa merespon dengan baik. Pak Imam, Ya. kali ini kan S2-nya di komunikasi politik, di komunikasi ya. Iya. Kira-kira Pak Imam, komunikasi politik berdasarkan kompetensinya S2-nya Pak Ical itu gimana menurut Pak Imam? Ini luar biasa, Bang. Jadi menggambarkannya sederhana aja. Bagaimana beliau menawarkan ide beliau. Mungkin bisa digambarkan dengan sebuah diksi yang ramai beberapa waktu lalu. Misalnya, rindu itu berat, jadi jangan buat kamu, itu buat saya aja gitu ya. Itu ada di film Dilan. Dan singkatan dari pasangan ini adalah Dilan. Jadi saya rasa beliau sedang memainkan ilmunya, dengan potensinya. Ini saya rasa kecerdasan, kecerdikan. Jadi ini pasti semiotika yang dilemparkan secara sengaja kepada konstituen. Benar gitu, Deng Ical? Iya, alhamdulillah Bang Imam, kami memang berusaha memformulasi ide-ide dan potensi yang kami miliki itu untuk sedapat mungkin merapatkan dengan persepsi publik. Jadi kami berusaha untuk menggali frame of reference yang dimiliki oleh kami dan mendekatkan dengan frame of reference yang dimiliki publik. Sehingga kesimpulan kami itu, Dilan ini dalam bahasa semiotika itu adalah bahasa yang kira-kira paling bisa diterima oleh publik. Sehingga kami menganggap, ya sudahlah, kita pakai Dilan ini, walaupun sebenarnya brand kami itu yang paling kuat itu adalah Somberena Makassar. Jadi dari hasil survei, Somberena Makassar itu keramah tamahan orang Makassar. Iya, jadi humble, hospitality, dan itu menjadi citra yang paling kuat melekat secara personal di kami. Tetapi untuk bahasa komunikasi dan terdeliver dengan sempurna sampai ke masyarakat itu kami anggap ini Dilan, sehingga kami menggunakan akronim Dilan itu bagaimana? Siap. Dan itu terlihat sih memang ini pandangan personal saya. Anda memang sangat cocok di politik. Ramah, menyenangkan, cepat, hangat dengan orang, luar biasa. Insya Allah Bang. Cocok memang. Semoga mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Makasih, mohon doanya Bang Imam. Imam, Deng, lanjut Deng, Bur. Iya. Sebelum kita lanjut sedikit mengerucut, tadi kan kebijakan publik menurut Pak Imam, kaitannya visi misi Deng Ical, pasangan nomor 3 ini, dengan kebijakan publik yang ada. Jadi, Deng Bur, awalnya banyak yang mempertanyakan secara personal ke saya, kenapa visinya Deng Ical ini Somberena Makassar, menjadikan Makassar Sombere. Oh, ini kan tidak menasional, bukan bahasa yang baku. Tetapi dari situ kami ingin mengeksplorasi curiosity masyarakat. Bagaimana supaya mereka punya keinginan untuk bertanya, apa sih yang dimaksud sebagai Somberena Makassar? Apa yang dimaksud dengan Makassar yang Sombere? Sehingga kami punya kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat yang seperti inilah yang dimaksud. Seperti hari ini kami ingin menggunakan kesempatan ini di Go One Channel ini untuk menjelaskan bahwa Somberena Makassar itu, atau dalam visi kami itu Makassar Sombere, adalah bagaimana memformulasi kebijakan-kebijakan publik itu tidak terlepas dari akar budaya, kultur masyarakat Makassar yang kuat, yang selalu unggul dibanding dengan daerah-daerah lainnya itu. Karena Makassar memang punya brand image yang bagus di mata nasional sebagai daerah yang merupakan representasi dari orang-orang yang baik, orang-orang berani, orang-orang berilmu, orang-orang yang punya akar religius yang kuat. Itulah kemudian diformulasikan menjadi Makassar Sombere sebagai wujud dari tatanan sosial yang kita inginkan sama-sama, bahwa dipenuhi dengan kebijakan-kebijakan yang berbasis kultural masyarakat, sehingga kita ingin dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam proses implementasinya itu penuh dihargai oleh nilai-nilai Bugis Makassar, Toraja dan Mandar, sehingga apapun keputusan kita, walaupun visinya kita jauh ke depan, tetapi tidak akan teralienasi dari akar kultur kita yang kuat. Sehingga
secara perilaku kita tetap berpatokan atau berpijak pada kekuatan lokal Bugis Makassar, tetapi dalam konteks visionasinya kita itu selalu berpikir jauh ke depan sehingga mampu membawa masyarakat itu menjadi lebih cepat sejahtera, lebih cepat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Begitu deh, Bu. Ya. Siap. Deng Ical, saya izin mendalami sedikit. Siap, Bang. Tadi Deng sampaikan bahwa ada suasana gemes begitu ya, bahwa sebenarnya yang pernah dikerjakan dulu bisa lebih baik lagi apabila amanah itu masih bisa dikerjakan lagi satu periode misalnya. Siap, Bang. Bagaimana kalau ini kita elaborasi dengan situasi kekinian? Faktanya kita sedang berada di suasana pandemi yang kita belum tahu bisa berakhir kapan. Logika yang paling sederhana, APBD tidak akan bisa dieksekusi seperti layaknya suasana normal. Kebijakan publik macam apa yang akan dilakukan? Ini menjadi menarik karena pasangan Anda adalah seorang dokter kalau saya nggak salah. Iya, Bang. Ya, yang paling utama itu adalah pengakuan terhadap kondisi aktual. Bahwa ternyata rasio antara APBD dan PDRB itu sangat jomplang di Makassar. Kita punya APBD itu cuma 4 miliar, 4,1, dan tahun ini kita rencanakan 4,4. Tapi PDRB itu menurut Bank Indonesia itu 165 triliun. Sehingga pemerintah Kota Makassar itu cuma mendrive sumber daya itu sekitar 2,5 sampai 2,7%. Yang kedua, kenyataan bahwa pendapatan per kapita di Makassar itu 2019 kemarin 116 juta per orang per tahun. Jadi kira-kira ekuivalen dengan 9,6 juta per orang per bulan. Jadi luar biasa tingginya. Tetapi itu angka rata-rata. Kalau kita lihat faktanya, maka yang terjadi adalah masih banyak sekali kelompok masyarakat yang miskin dan pengelolaan faktor-faktor produksi itu dikuasai atau dipegang oleh segelintir orang yang ya kalau boleh kita bahasakan itu sebagai elit ekonomi dan elit politik. Inilah yang semestinya dijadikan sebagai acuan awal tentang fakta postur atau demografi di Kota Makassar. Sehingga pemerintah mesti membuat kebijakan yang mampu mereduksi kesenjangan yang terjadi. Sehingga potensi-potensi yang ada di masyarakat itu bisa dioptimalkan. Nah, potensi yang paling utama itu adalah ternyata masyarakat Makassar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas rata-rata nasional dan provinsi itu didukung sepenuhnya oleh kondisi dunia usaha dan semua kelompok-kelompok profesi yang berkembang dengan optimal. Sehingga pemerintah tidak bisa mengabaikan itu. Mesti mendorong supaya kelompok profesi dan pengelola faktor-faktor produksi ini bisa berkembang dalam irama yang sama dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, salah satu clue pembangunan kami itu adalah mimpi pemerintah itu tidak boleh berubah atau tidak boleh berbeda dengan mimpi masyarakat. Jadi pemerintah tidak boleh egois, tidak boleh menganggap bahwa kalau visi kita jauh ke depan, mesti kita tidak boleh terserabut dari kondisi faktual kita di Kota Makassar. Kita boleh bawa Makassar itu ke kemajuan atau visi yang visioner, yang high-tech, yang modern, yang apa saja, tetapi tidak boleh sama sekali terserabut dari akar kulturnya kita dan keadaan atau demografi sosialnya kita yang aktual saat ini. Nah, gitu kira-kira gambaran umumnya. Siap. Menyambung Pak Imam tadi, bagaimana kebijakan menurut Deng Ical dan paslonnya dikaitkan dengan pandemi yang sekarang ini menurut Pak Imam tadi belum tahu kapan berakhirnya. Artinya kebijakan yang menurut Pak Imam dalam rangka pandemi ini yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Kira-kira apa yang menurut Deng? Ya, Deng Bur, nah yang paling utama dalam konteks penanganan bencana terutama pandemi seperti COVID-19 ini adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Dan tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah tidak akan mungkin berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Kenapa? Karena pandemi ini mempengaruhi bukan hanya struktur elit, menengah, tetapi juga sampai ke bawah. Sehingga pendekatan yang mesti kita lakukan itu adalah bagaimana membumikan masalah ini menjadi masalah bersama. Jangan ada kelompok masyarakat itu menganggap bahwa pandemi ini hanya untuk dokter, hanya untuk orang kaya, hanya untuk orang yang tinggal di kota, hanya untuk kalangan tertentu, tidak boleh.
Kenapa? Karena interaksi sosial kita itu sampai ke semua elemen, sehingga semua elemen itu mesti terlibat. Sehingga formulasi kebijakan itu mesti memang konteksnya adalah bagaimana menggerakkan semua potensi di semua elemen supaya bergerak pada irama yang sama. Nah, itu butuh kebijakan, butuh aturan. Sehingga aturan inilah yang mesti ditegakkan supaya semua orang merasa bahwa aturan ini dibuat bukan untuk kalangan tertentu, bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi ini untuk masyarakat semua, sehingga orang termotivasi untuk mengambil kebijakan. Nah, dalam konteks ini, ya. Intinya, Deng Ical, menghadapi pandemi, seandainya terpilih menjadi wali kota, kebijakan yang harus didorong adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat. Betul. Itu mungkin benang merahnya yang bisa saya tangkap. Mungkin Pak Imam, silakan Pak Imam sebelum kita mengerucut. Atas dasar statement terakhir dari Deng Bur, kalau yang Anda minta adalah partisipasi masyarakat, seberapa yakin Anda masyarakat punya trust? Karena masyarakat itu bergerak biasanya salah satu unsurnya adalah kepercayaan. Anda pernah memimpin, pasti ada plus minusnya. Gimana? Betul, Bang. Betul, Bang. Nah, Makassar itu kota yang unik. Trust itu dibangun dari role model. Trust itu akan tumbuh sendiri ketika role modelnya, terutama sekali opinion leadernya, itu mampu memperlihatkan teladan yang cukup, yang baik, yang tegas. Sehingga memang pemerintahnya dan semua elit-elitnya, mau camat, lurah, bahkan termasuk pimpinan-pimpinan lembaga non-pemerintah, termasuk juga BUMN, itu mesti menerapkan protokol kesehatan dan juga elemen-elemen lain, strategi lain yang memang dikelola secara bersama, yang dilakukan oleh Google. Nah, itu juga akan muncul law enforcement-nya. Bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana punish and reward-nya, bagaimana insentif dan disinsentifnya. Sehingga masyarakat kemudian melihat, oh ternyata pemerintah serius, dan ini mesti kita lakukan sama-sama. Karena kalau cuma pemerintah yang bikin, maka masyarakat nggak akan mungkin merasa bahwa kebijakan itu adalah untuk mereka sendiri. Iya. Dan pemerintah nggak akan mampu berjalan sendirian ya, karena mungkin, pasti terbatas. Setuju, Pak Ilham. Terima kasih, Deng Ical. Jadi sebelum kita berakhir pertemuan ini, sebelum Pak Imam di Jakarta, jauh-jauh di Jakarta ini mendukung kita. Insya Allah. Saya terakhir, Deng Ical, salah satu yang membahagiakan saya melihat dari jauh dari Jakarta adalah di Pilkada Kota Makassar saat ini banyak anak-anak muda. Itu Alhamdulillah. Menyenangkan, karena sama-sama kita tahu, pada satu sisi jalur politik adalah jalur puja-puji, tapi pada sisi yang lain jalur politik penuh dengan caci maki. Kemudian yang menarik, Anda dan anak-anak muda Makassar berani maju untuk berjuang untuk kota yang sama-sama kita cintai, Makassar. Terakhir, pesan untuk anak-anak muda yang menyaksikan, Deng Ical. Ya, yang paling utama, Bang Imam, kami punya clue pembangunan itu adalah pemerintah tidak boleh membiarkan, terutama sekali membiarkan persaingan itu bebas antara orang kaya dengan orang yang belum kaya, antara orang yang pintar dengan orang yang belum punya akses pendidikan cukup. Maka pemerintah mesti hadir di situ untuk memberikan perlakuan khusus, affirmative action kepada kelompok-kelompok tertentu untuk membangun keberdayaan melalui strategi empowering dan enabling. Dan itu tentunya anak-anak muda zaman now yang punya toolsnya itu. Karena mereka-mereka yang memiliki kemampuan adaptasi menggunakan IT, menggunakan sistem, kemajuan teknologi, sehingga percepatan-percepatan itu mesti melalui anak-anak muda. Nah, ini kita minta kepada anak-anak muda itu tentu tidak boleh lagi abai atau teralienasi dari situasi politik pemerintahan kita. Karena anak-anak muda lah yang justru mempengaruhi kita semuanya untuk memperoleh kesempatan berbuatlah dalam konteks pemerintahan, tentu sesuai dengan skala, level, dan porsi kita masing-masing. Biarlah orang politik mengurusi politik, tetapi tidak boleh terlepas dari instrumen-instrumen yang lain, sehingga saling ketergantungan ini yang kita bangun sesuai dengan porsi kita masing-masing, dan anak muda sangat memegang peranan penting di sini. Saudara-saudara, teman-teman milenial itu mesti mengambil peran saat ini, karena ketika kita tidak mengambil peran, maka sama dengan kita membiarkan orang lain yang tidak mengerti atau tidak memiliki talenta atau bahkan tidak sama sekali memiliki empati itu untuk mengambil kesempatan
melakukan sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi anak muda, saatnya sekarang Anda mengambil perannya sehingga ke depan pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari proses yang demokratis ini, insya Allah adalah orang yang betul-betul menjadi representasi dari keinginan kita, dan alternatif utamanya tentu ada Dilan di dalam. Deng Ical, Bang Imam, berterima kasih yang dalam, Deng menyempatkan waktu di tengah koordinasi, di tengah aktivitas yang pasti semakin padat. Kami berharap Deng Ical dan calon wakil juga sehat-sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Agenda politik penting, tetapi agenda kesehatan saya rasa harus ditaruh di depan, karena kesehatan adalah kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat luas, dan menjaga kesehatan bagian dari kepatuhan kita terhadap penjaminan amanah konstitusi kita. Insya Allah kita semua bisa menjaga itu. Dan sekali lagi jangan lupa kepada seluruh pemirsa Go One Channel untuk subscribe, goyangkan loncengnya, saksikan terus episode selanjutnya. Kita akan terus memberikan edukasi, informasi, dan inspirasi untuk Anda. Deng Ical, terima kasih. Sukses untuk Anda. Mantap Go One Channel. Mantap. Deng Nur, terima kasih. Sampai jumpa lagi.